Kan udah terbukti dilakuin dari tahun 70 sampai sekarang, berapa tahun tuh? Nggak mandiri-mandiri Nggak gitu. juga bagus-bagus kan? Malah menguntungkan Iya, kenapa supplier, gitu? Iya, supplier. kan bisa dilihat hasil panennya si petani beras kita dibandingin petani beras di Thailand lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Nggak, Ya, tebu jelas kita kita impor sama dari tebu mereka, iya, kan? tebu kita sama tebu India sama tebu Brasil lebih tinggi nggak Iya, gitu kan? betul. Kita Kalau masih impor enggak, juga dari iya. mereka. Nah, kalau kita nggak lebih tinggi berarti kan cara ini nggak benar gitu kan? Oke. Sobat Kerapu TV, jumpa lagi bersama kami, Kerapu TV, saya Anto. Kerapu TV punya program spesial dalam rangka pemenangan calon Presiden Ganjar dan Mahfud, yaitu 21 program unggulan. Jadi kita akan membahas tuntas 21 program-program unggulan yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, kakak saya, senior kita. Beliau adalah aktivis pegiat sosial yang sangat dekat dengan para petani dan nelayan. Beliau adalah Mas Sony Danang Icaksono. Mas, selamat datang Mas. Selamat datang juga, salam kenal Mas. Salam kenal Mas. Mas Sony ini juga selain sebagai pegiat sosial, beliau juga seorang ketum dari organ alumni UI Garda Pancasila ya? Iya. AUI GP ya? Bukan alumni UI Ganjar Pranowo, bukan Mas? Bisa juga. Bisa juga ya? AUI GP ini organ yang sangat memang sudah dikenal di para dunia relawan. Jadi kita bersyukur beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mas Sony, Siap. nih kita kan program kita adalah membahas tentang 21 program yang dicanangkan oleh Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud ya. Betul. 21 program unggulan. Tapi di segmen ini yang mau kita bahas itu hanya satu tema Mas, yaitu adalah di laut kita jaya, nelayan sejahtera. Nah, Mas Sony kan sangat dekat dengan para petani dan nelayan Mas Sony ini. Siap. Kalau kita bicara sejahtera, maka kelihatannya banyak orang bisa melihat sampai dengan sekarang bahwa kehidupan kesejahteraan petani dan nelayan itu sangat-sangat jauh dari sejahtera, Mas. Betul. Itu kan banyak faktor ya, Mas. Iya. Kalau kita orang umum akan melihat itu ada beberapa permasalahan utama nih. Antara lain adalah ketidakadanya akses untuk permodalan. Kemudian tidak adanya akses pasar. Iya. Kemudian juga ketidakadanya yang utama nih Mas, jaminan harga ya Mas. Betul. Harga jual. Ini Iya. gimana Mas Sony bisa menjelaskan ya Mas? Iya, Fenomena ini Mas. kalau di petani sama nelayan ini masalahnya hampir mirip ya. Kita ngeliat dari masalah makronya dulu, bahwa mereka tuh punya masalah ketika panen raya, hasil mereka banyak, harusnya mereka kaya raya gitu. Tapi ketika hasil mereka banyak, yang ada harga jatuh. Jatuhnya bukan jatuh doang, tapi nyungsep gitu kan. Makanya kita suka lihat tuh yang petani. Mas, sorry Mas, itu hasilnya harga jatuh itu karena produksinya jelek atau gimana Mas? Produksinya bagus, tapi kan Bagus, pasti kan antara demand sama supply. Selalu kan prinsip ekonomi standar kan kayak gitu kan. Nah, ketika demandnya segitu-segitu aja, supply-nya banyak di masa panen. Nah, ini kan sehingga yang memainkan kan pedagang nih. Iya. Artinya banyak barang-barang yang kelebihan ini kemana? Daripada nggak laku akhirnya dijual murah gitu kan. Kita sering lihat tuh telur dibuang, tomat dibuang ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kejadian kenapa? Karena tadi harganya jatuh. Nah, kalau ngomongin kenapa kalau bisa jatuh ya karena tadi industri pertanian dan perikanannya belum jalan. Kenapa belum jalan? Ya karena suplainya kadang-kadang di musim paceklik kita bilang ya hasil panennya sedikit sekali gitu kan. Jadi industri juga nggak tumbuh. Nah, kalau Mas mau lihat lebih dalam lagi gitu, hasil pertanian kita anggaplah padi gitu kan masih 5-6 ton per hektar gitu kan. Sekali panen itu kan kecil sekali, di luar negeri udah 10 ton per hektar gitu kan. Kalau ngomongin tebu nggak jauh beda juga. Ini juga jagung sama hampir semua produk pertanian kita hasilnya sedikit gitu. Karena sedikit akhirnya jadi harganya rendah. Ya kan? Karena kalau sedikit harganya tinggi enggak. Karena dibikinnya masih quote-unquote asal-asalan kualitasnya pun nggak bagus gitu kan. Mas, tapi kan kita kan Indonesia ini kan negara agrari dan negara maritim ya Mas. Artinya dia harusnya komoditi pertanian, perkebunan dan
hasil laut perikanan itu harusnya menjadi raja gitu kan. Iya, Harusnya kita swasembada gitu kan. Betul, betul ini Mas. Ini kondisinya gimana Mas? Jauh daripada itu kan. Kita lihat kan padi kita, beras kita masih impor. Ya. Impor itu kan ajaib kan. Ajaib gitu kan. tuh. Kalau buat tanaman-tanaman yang bukan dari musim tropis gitu ya, seperti bawang putih wajar kita impor gitu kan. Yeah. Tapi kalau tanaman tropis kayak tebu, jagung, itu impor juga Mas. Itu beras itu kan itu aneh gitu kan. Ikan kita impor juga gitu kan, itu aneh. Sebenarnya gitu. benar nggak sih Mas, kendala-kendala di lapangan teman-teman petani dan nelayan ini sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu menghasilkan produk-produk hasil tanam tani yang baik, kemudian atau juga nelayan itu hasil ikan yang baik, tapi lebih daripada itu mereka itu tidak punya satu harga jual ya, standarisasi harga jual, sehingga ketika mereka dapat hasil baik pun juga nggak bisa kemana-mana, harga turun. Akhirnya mereka udah tinggal aja deh, jual aja deh. Saya bilang ekosistem Mas. Kalau ekosistemnya jelek banget ya, itu yang kita harus benerin ya. Jadi kalau pemerintah bilang kita akan kasih subsidi pupuk, kita akan kasih bansos, bukan itu kan. Bagus kan itu Mas, sebenarnya bagus ya? Apa gimana? Kan bukan itu sebenarnya masalahnya gimana petani kita, kalau kita ngelihat dari sisi makro ya, gimana petani kita bisa menghasilkan hasil panen yang lebih banyak daripada petani-petani dengan produk sejenis dari negara lain. Harusnya kan gitu kan. Kualitas harus bagus, jumlahnya harus lebih banyak. Betul. Sehingga kita di pasar dunia pun kita bisa jual dengan harga lebih bagus gitu kan. Nah, kendalanya apa Mas, mereka tidak bisa menghasilkan? Kendalanya banyak ya Mas ya, kalau saya ngelihat ya, ketika petani sekarang itu tidak termotivasi buat bikin banyak. Kenapa? Karena harganya tadi kan, ketika panen banyak, contoh ketika saya pernah bantu petani timun, tadi biasanya panennya dia 1 ton, anggaplah begitu kita bantu jadi 10 ton, tapi harganya dari yang tadinya 3.000 turun ke 300 atau 200 perak kan. Loh, malah turun ya? Iya, karena tadi kan. Tapi hasil timun itu bagus Mas? Bagus, tapi kan tadi demand sama supply kan, begitu supply-nya kebanyakan dan nggak ada industri yang buat mengolah timun hasil panen, akhirnya jatuh gitu kan. Ini yang harus diselesaikan. Nah, makanya saya bilang kuncinya gimana kalau menurut kami? Ini pemerintah harus jamin dulu harga beli. Harga beli ya? Iya, jamin dulu. Karena harga belinya dijamin, dengan sendirinya RAB kalau kita bilang gitu kan, itu akan dipercaya kan. Bisnis plan-nya petani, nelayan ini dipercaya sama bank kan. Oke, kalau saya kasih modal segini, hasil jual kamu segini, kamu nangkap segini atau panen segini, pasti aman lah gitu kan. Bisnis plan, untungnya pasti ada, nggak rugi bang ya, jadi nggak ada kredit macet kan. Selama ini tuh pemerintah belum bisa Mas menetapkan harga jual. Selama ini mungkin cuma padi ya, ada harga patokan yang ada Bulog beli kan, tapi yang selain produk itu kan nggak ada kan? Nggak ada ya? Iya. Itu bisa kita tetap terapkan gitu Mas sebenarnya? Harusnya, kalau menurut saya sih. Bisa nggak bisa harus dibuat ya? Harus, karena kan dan pemerintah punya kemampuan itu, karena semua pasar-pasar tradisional itu punya pemerintah. Di daerah-daerah kan, di Jakarta semua pasar itu punya PD Pasar Jaya. Betul. Di daerah lain pun sebenarnya ada perusahaan-perusahaan sejenis dengan PD Pasar Jaya kan. Jadi pemerintah bisa gitu kan. Tinggal kemauannya buat beli terus bawa ke pasarnya dia kan. Nah, kalau produknya kebanyakan, disitulah peran pemerintah. Oke, kalau produknya cepat busuk, apakah mereka bikin cold storage ya kan, sehingga bisa awet. Kalau produk-produk ini harus dikasih di gudang kering, mereka bangun gudang kering gitu kan, kayak model beras gitu kan. Nah, kemudian kalau yang program-program yang selama ini pemerintah lakukan ya, seperti subsidi bantuan pupuk atau apa namanya BBM, bibit. Kalau dari saya sih ngelihatnya nih ya, ini mungkin banyak pengamat yang mungkin juga nggak setuju, tapi menurut saya ini yang paling penting. Dengan banyaknya subsidi itu malah melanggengkan kemiskinan menurut saya ya. Karena gini, contoh kalau saya kebetulan background saya teknik kimia nih. Saya tahu nih kalau punya urea ini bisa dipakai buat bahan baku lem gitu kan. Urea ini juga di sisi lain juga dibutuhkan sama perkebunan besar gitu kan. Nah, kalau pemerintah kasih subsidi sementara masyarakat kita miskin gitu. Oke lah, saya beli pupuk harga 2.000 3.000 subsidi. Kalau di luar harganya 10.000, kenapa nggak saya jual keluar? Saya nggak usah panen dapat 7 juta gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini kan kita susah ngontrolnya kalau semua masyarakat ngelakuin gitu kan. Artinya berarti program kebijakan subsidi pupuk, subsidi bibit itu sebenarnya bagus, tapi harusnya suplemen dari tadi harga sebagai kebijakan pendukung dari yang utama adalah harganya jaminan harga ya. Regulasi jaminan harga. Betul. Kalau harganya nggak ditentuin, ya mereka petani juga nggak termotivasi. Nggak bisa ngitung nanti hasil panen. Gua kerja keras malah nggak makan, mendingan gua jualin aja, gua langsung makan sekarang gitu kan. Seru. Iya, itu yang jadi kita harus lihat ini masalah dasarnya. Tapi kenapa sampai sekarang itu justru kebijakan subsidi pupuk, subsidi bibit yang terus dilakukan, Mas?
Wah, kalau itu mungkin kalau saya ngeliatnya tadi, kalau banyak penyelewengan mungkin juga banyak kesempatan. Iya kan, Mas minum dulu nih Mas. Ini sudah lebih panas nih bahasannya nih. Jadi dipancing kan. Karena kan tadi Mas Sony bilang ya, program kebijakan subsidi pupuk, benih dan lain itu malah sebenarnya tidak menunjang secara langsung ya. Iya, karena tadi susah mengontrol. Iya, kalau itu dipakai benar ke pertanian, bagus. Terus ada nggak asesmennya? Kenapa per hektar butuh, let's say 1 ton gitu? Kenapa nggak cuma 100 kilo? Itu kan harus ada studinya kan, bukan dari kebiasaan kan. Nah. Ditambah juga setelah nanti ada subsidi pupuk dan bibit, toh nanti mereka panen pun hasil tangkapan pun juga nggak bisa dijual dengan harga yang baik gitu. Iya. Iya kan, itu yang siap. Berikut ya. Kembali lagi nih, topik tadi pembahasan kita hangat nih tentang subsidi pupuk dan subsidi bibit yang dilakukan oleh pemerintah ya sampai dengan saat ini itu ternyata memang bukan bukan solusi utama ya Mas Sony ya. Kan udah terbukti dilakuin dari tahun 70 sampai sekarang, berapa tahun tuh? Nggak mandiri-mandiri nggak juga bagus-bagus kan? Malah menguntungkan iya, kenapa gitu? Iya, kalau kan bisa dilihat hasil panennya si petani beras kita dibandingin petani beras di Thailand lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Tebu kita sama tebu tebu kita sama tebu India sama tebu Brasil lebih tinggi nggak gitu kan? Betul. Kita masih impor juga dari mereka. Nah kalau kita nggak lebih tinggi berarti kan cara ini nggak benar gitu kan? Nah kalau petaninya dipancing dengan tadi kan harga beli hasil panen yang bagus, stabil, gitu. bagus iya. Mereka kan termotivasi kan dan bisa menghitung ya. Creativity juga keluar. Betul. Creativity juga keluar. Gimana caranya saya dengan duit sekecil-kecilnya bisa panen sebanyak-banyaknya. Mulai bisa berpikir kreatif kan. Artinya kalau mereka punya skalanya kecil, mereka butuh memperluas skala produksi, maka mereka punya akses juga ya. Iya, iya. Yang penting kemauan dia buat berpikir kan. Itu yang paling penting kan. Kalau dia udah nggak mau berpikir, nggak ada buat mencapai hasil panen yang lebih baik kan susah kan. Dan mereka akan selamanya miskin. Kalau mereka miskin gini deh, kita jatuh kan. Nah itu apa kaitannya Mas? Ya karena kan 40% dari, anggaplah penduduk desa kan 40% sekarang, anggaplah gitu ya. Karena ini kan lagi berubah terus nih kan, 50-60% itu penduduk kota gitu kan. Ya kalau 40% ini miskin, kan gininya jatuh kita kan. Nah kalau ini dia bisa sejahtera, contohnya sejahtera gimana? Kita bisa gampang kalau lihat ada nggak perkampungan nelayan atau perkampungan petani yang quote-unquote seperti perkampungan buruh di Cikarang gitu. Ada nggak? Yang nggak ada kan belum pernah kita lihat kan. Nah, rata-rata di bawah. Iya. Nah sementara kalau kita ngeliat programnya Pak Ganjar pengen bikin rumah banyak buat itu kan ini kan kesempatan. Gimana caranya petani yang tadinya quote-unquote nggak sejahtera tadi, kalau kita jamin hasil panennya, terus mereka kreatif, mereka bisa panen lebih banyak, harga jualnya juga nggak jatuh-jatuh gitu kan, jadi kan mereka dapat duit lebih banyak, mereka bisa bikin perumahan yang bagus. Mereka bikin perumahan yang bagus, di sisi lain juga mereka jadi punya duit modal buat mikirin industri di pertanian kan, industri di nelayan. Ya kan itu kan mereka boleh berpikir karena mereka punya modal kok. Sekarang kalau saya jual cuma let's say padi yang kelas 3, kenapa nggak saya bikin padi yang kelas 1 gitu kan? Atau ada standar harga yang juga dijamin oleh pemerintah. Iya, kan dia mulai pikir begitu. Kalau saya tadi jualnya cuma sayur, kenapa nggak sayurnya saya olah dulu gitu kan, sehingga sayur olahan jadi. Atau kalau pepaya kita banyak, saya bisa bikin saus. Dan saus kan pepaya, tomat sama cabai, ya kan? Mas Sony, saya dengar dari beberapa info dari beberapa teman-teman ya yang memang masih mereka juga berkegiatan dengan para petani dan nelayan. Jadi menurut mereka itu informasinya bahwa para nelayan dan petani itu lebih dekat, lebih kenal dekat, lebih bersahabat dengan tengkulak maksudnya. Iya, karena mereka lah juru selamat mereka kan. Padahal mereka punya duit. Tengkulak itu kan prinsip mereka kan pasti menekan ya. Harusnya kan lintah darat kan. Ini dimusuhin tapi ini disahabatin gitu kan. Itu kenapa bisa gitu Mas? Ya itu yang ini ada yang salah, ekosistemnya salah gitu kan. Ekosistemnya nggak sehat. Harusnya kemana mereka? Nah, kalau hasil panennya dijamin, RAB mereka dipercaya, mereka bisa ke bank. Mereka nggak akan ke tengkulak ya? Iya, mereka bisa ke bank. Bank juga nggak takut dong ngasih kredit karena tadi nggak mungkin rugi, kemungkinan ruginya kecil. Kalau rugi, asuransi juga berani jamin karena tadi ada pembeli yang pasti, pemerintah gitu kan. Asuransi masuk di semua dunia, asuransi pertanian, asuransi nelayan itu udah ada. Asuransi masuk, ini masuk,
petani juga punya opsi. Selain dia pergi ke bank, gue bisa dong pergi ke bursa komoditi. Iya nggak? Sekarang kan kalau main di bursa komoditi, saya beli kacang 3 bulan lagi, itu kan kacangnya belum ditanam. Tapi nanamnya di Amerika, kenapa nggak nanamnya di Indonesia gitu kan? Bener ya? Itu kan cuma ekosistem yang kita benerin. Kalau ekosistem yang kita benerin, akses ke pasarnya bisa ada. Tengkulak hilang ya? Iya, dan arus urbanisasi ke kota juga berkurang. Anak-anak muda juga seneng kalau bertani. Keren. Jelas pendapatan, bisa dihitung. RAB juga jelas. Forecasting bisa dibuat juga. Industri-industri yang gede juga nggak cuma ada di kota, bisa ada di daerah. Karena gini, singkong gitu ya, kalau mau dibikin keripik, ngapain industrinya harus ada di Jakarta? Kenapa nggak di kebun singkong gitu kan? Betul, setuju. Karena sana kan kalau ini kan harga singkongnya murah nih, kalau dibawa ke sini kan jadi mahal transportasinya. Nah kalau industrinya di sana kan lebih murah. Nah ini kita kalau saya bilang ini bisa bergulir, bisa berjalan kalau ekosistemnya kita benerin. Setuju. Ekosistemnya nggak bener ya hasilnya kayak gini terus gitu, ya kan? Setuju. Betul kan? Setuju. Jadi dimulai dari jaminan kesamaan harga ya. Kesamaan harga. Kemudian juga faktor harga yang wajar lah. Harga yang wajar ya. Harga yang wajar sehingga petani juga bisa berhitung. Betul. Mereka punya lahan berapa, nelayan juga berhitung. Mereka modal punya saya nanam berapa, tenaga kerja saya berapa supaya saya tetap hidup, hasil berapa. Bisa dijual dengan harga berapa. Kalau toh mereka butuh pendanaan di awal, maka tidak akan mencari rekan tengkulak ya. Betul, mereka bisa ke bank, mereka bisa ke bursa komoditi, kan kuat kan, atau mereka bisa datang ke ya siapapun yang pedagang lo mau beli nggak, pedagang kan bisa juga kan, bursa komoditi lokal gitu ya. Tengkulak bisa diadu jadi harganya kan. Itu yang paling bagus kan. Nah Mas Soni, nah kan terkait tadi Mas Soni singgung tentang program Pak Ganjar dan Pak Mahfud nih, yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terutama petani nelayan ya. Ya, negara kita kan negara maritim. Negara maritim yang harusnya di laut kita jaya. Betul. Nelayan jadi sejahtera. Betul. Tapi sampai sekarang kan karena tadi di laut juga kita belum berjaya, nelayan juga jauh dari sejahtera. Dapat ikannya harganya jatuh, ya kan? Terus kalau harganya banyak, terus akhirnya diformalin. Formalin orang Indonesia bilang, wah ikannya jadi racun gitu kan. Itu kan kayak ekosistem yang nggak sehat juga, sama dengan tadi kan. Nah balik lagi, kalau menurut saya yang paling pertama buat pemimpin, kita tadi ngomongin Pak Ganjar kan. Betul. Yang paling penting pemimpin itu ya tuanku rakyat itulah. Itu harus ada di hatinya pemimpin. Jadi dia melayani rakyatnya, dia mensejahterakan rakyat ya itu kan. Nah kira-kira Mas Soni, dari 21 program yang dicanangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan ya, itu salah satunya adalah di laut kita jaya nelayan sejahtera. Karena gitu kan. Menurut analisa Mas Soni nanti ke depan, kalau ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, bukan kalau ya? Ya harus lah. Ya kan harus menang kan. Karena yang programnya jelas kan dia kan. Betul. Nah ini program yang dijalankan, kira-kira potensi perubahan ke arah yang lebih baik terhadap petani dan nelayan gimana Mas Soni? Kalau saya ngeliatnya gini, kita kalau ngomongin negara nih kan. Kalau kita ngomongin per kapita income kita sekarang berapa di 5.000. 5.000 kan berarti kan kira-kira harga gajinya buruh lah kan, UMR kan. Nah kalau nelayan ini bisa lebih tinggi kan, dengan sendiri per kapita income kita bisa naik. Kalaupun mereka sama dengan buruh, per kapita income itu naik juga gitu kan. Dan gini deh kita juga lebih bagus gitu kan. Bagus ya. Nah, terus gak ada lagi kampung-kampung jelek. Dan dengan kampung-kampung bagus ada lagi potensi yang luar biasa, pariwisata. Karena dengan kampung-kampung nelayan yang bagus, mana sih negara yang hijau, yang gunungnya bagus? Ya Indonesia lah. Sekarang kan udah mulai terus, saya udah pernah kemarin ke Kopeng gitu kan. Di Kopeng yang itu kan karena petaninya sejahtera, di situ perumahannya bagus-bagus, ada villa-villa, ada apa namanya mereka bilang kampung wisata gitu ya. Iya, berkemah yang mewah itu, glamping ya kan. Tumbuh dengan luar biasa gitu kan. Dan itu kalau bisa di mana-mana kan potensinya pendapatan buat masyarakatnya luar biasa. Ya kan. Makan di tengah sawah gitu kan, sekarang lagi tren tuh. Itu bisa kemana-mana kan. Dan itu mahal itu loh. Mahal itu loh. Artinya itu ketika terjual wisata datang ke sana dijual dengan paket yang tidak murah. Orang akan tahu Bali dengan kacamata yang lain gitu kan, bisa nggak cuma ke Kuta doang, tapi bisa ke daerah-daerah pertanian, nanti dia bisa masuk ke Jogja. Itu yang disebut salah satu pengembangan industri ya. Betul. Dari sektor agrari dan perikanan nelayan ya. Betul. Nanti juga yang tadi produk-produk olahan makanan yang dari berbasis tadi hasil pertanian atau hasil nelayan itu juga bisa dijual. Keripik kulit itu ikan, wah luar biasa kan, luar negeri kan banyak yang doyan. Nah itu kan bisa dijual, turisnya banyak, mereka beli. Ya kerupuk singkong apa segala, dan produk-produk lokal juga bisa go internasional dengan mudah. Karena kan tadi turis yang ngeliat itu, oh ini produk bagus juga nih, kenapa gua nggak jadi agennya di sana gitu kan, mulai tumbuh. Nah produk-produk hasil olahan itu harus diindustrikan ya. Betul. Artinya nggak asal-asalan bikinnya. Hanya sampai sebatas home industry ya. Saya bilang gini, makanan itu adalah kunci. Kalau makanan itu beracun, orang nggak akan udah selesai kita. Jadi makanan itu harus ada jaminan di pemerintah. Kan kita udah ada namanya
POM gitu kan, ya kan dia ngawasin itu kualitas makanan, dia itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kepercayaan orang terhadap makanan Indonesia itu sehat, itu potensi bisnisnya luar biasa. Kalau enggak orang Indonesia aja nggak percaya sama makanan kita, apalagi orang luar kan gitu kan. Ini harus benar-benar ekosistem yang benerin gitu kan. BPOM dan sertifikasi halal juga kan ada untuk produk-produk UMKM. Betul. Kan? PIPR kan. Iya, betul. Jadi kan di tingkat kecamatan dan ngasih data, tapi tadi jangan cuma ngasih sertifikat tapi ada pendampingan, ada kualitas. Jangan sampai ada bakso borak masih banyak, ya kan, bakso dari tikus masih banyak, ayam yang diformalin, ikan diformalin itu harus nggak ada dah, harus udah bersih. Ya kan, pemakaian pestisida berlebih juga harus nggak ada lagi. Ini kan berbahaya kan, karena dengan itu pemerintah bikin BPJS-nya percuma juga, orang yang kanker banyak. Kenapa? Karena diracun dari sejak kecil gitu kan. Iya kan, dengan ini benar kan? Ini kan kita harus bikin ekosistemnya semua sehat, karena inilah negara kita, negara yang katanya cantik, yang katanya indah, ya juga harus nyaman gitu kan. Betul. Nah, makanya pemimpinnya harus tuanku rakyat. Tuanku rakyat, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya, bukan tuanku adalah duit. Siapa tuh Mas? Iya, jangan oligarki, jangan. Kan kita udah lupain itu kan gitu. Iya. Siap. Mas, nah balik lagi gini Mas. Kalau kita bicara gini indeks kan kita kan masih rendah Mas. Rendah masih karena bisa dilihat dari ketimpangan kesejahteraan ya. Kemudian untuk meningkatkan itu kan secara mungkin ya secara skup nasional negara ini kan juga nggak gampang Mas. Seperti tadi ya contohnya kan salah satu yang harus diutamakan adalah regulasi kesamaan atau jaminan harga jual. Yang paling penting itu pemerintahnya care sama rakyatnya itu dulu. Ya kan, kalau dia care, dia sayang, dia cinta, dia mengasihi. Selama ini nggak care Mas? Kalau kau bilang gini ya, kalau lo care kan angkanya di lapangan kan. Iya, angkanya nggak naik. Iya, angkanya nggak naik, hasil panennya nggak naik. Ya kan gitu aja, hasil panennya gitu aja. Tentang petani nelayan, punya nggak Mas Sony pengalaman berinteraksi langsung dengan sebuah petani di sebuah daerah yang memang faktual ya? Iya, yang real ya kan? Teman-teman yang real. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan saya gitu. Kalau ada banyak teman bilang kan stunting masalah utama. Kalau saya ngelihat pestisida itu masalah utama. Karena saya pernah ngambil survei di satu daerah. Anak bayi kandungan pestisida di air liurnya tuh cukup besar. Bayi ya? Iya. Bayi. Karena mereka padahal nggak makan, masih nyusu, apalagi yang gede gitu dari kan. ibunya itu berarti. Ya. Saya pernah dipanggil sama satu bupati ya, suruh ngomong sama daerah petani. Mana? Bupati mana? Ya nggak usah disebut daerahnya, nanti kan parah deh kan. Oh ya, ini akan terjadi di semua daerah, tapi gampang kok. Faktual ya? Faktual. Gampang. Jadi nanti kalau kita lihat, ini akan terjadi banyak daerah, karena aku udah banyak daerah yang aku datengin. Aku lihat itu ada 1.000 Pak, tolong jadi narasumber di petani kita. Belakang saya background saya teknik kimia, buat ngasih pengetahuan tentang pupuk, tentang petani yang baik gitu kan, ngajarin rasa masa ke petani. Tapi sebelum jalan saya bilang sama mereka, boleh nggak saya diajakin keliling dulu? Iya kan? Nah, saya keliling nih ke daerah itu sebelum ke tempat seminarnya. Sebelum ke seminarnya. Nah, saya ngelihat mereka lagi panen tuh, ada panen wortel, ada panen kol, ada panen apa ya kan? Ada pemandangan yang sangat menarik hati saya adalah ada petani yang ngarit. Loh, ngapain ngarit? Itu kan ada, kalau kol kan Bapak tahu tuh bawahnya kan dibuang tuh. Iya. Kalau wortel atasnya dibuang tuh. Iya. Kenapa nggak itu dikasih makan sapi atau kambing? Pertanyaannya, jawabannya dari si petani itu mengagetkan saya. Pak, kalau saya kasih makan, binatang saya bisa mati atau nggak mencret-mencret. Nah, tapi bilang, kenapa itu kamu nggak kasih binatang, tapi yang atasnya kamu kasih ke saya? Kan? Bener kan? Berarti saya lebih rendah daripada binatang kamu. Iya, itu satu gambaran itu di daerah, semua daerah bisa dilihat kok. Itu artinya pemakaian pestisida kita udah sangat berlebih ya. Padahal pestisida itu bikin biaya menanam petani naik lebih tinggi. Iya dong, karena pestisida itu mahal. Pestisida, herbisida, fungisida. Apa para petani itu nggak tahu Mas? Tadi gini, kalau mereka bilang kalau mana penyuluhnya atau gimana bimbingan pelaksanaan teknisnya, gimana
organ-organ pendamping selama ini? Kalau saya ngeliat ekosistemnya udah jelek, makanya bilang ekosistem. Saya nggak kalau bilang ekosistemnya udah jelek. Jadi banyak penyuluh lapangan tuh juga agent-agent tuh sales dari perusahaan-perusahaan besar, nggak bisa dipungkirin kan, mereka juga jualan produk ini, jual produk itu. Dia tujuannya menjual. Di petani juga makin banyak dijual makin bagus. Iya, petani dan makin make. Di petani juga pemikirannya juga menurut saya, di pemikiran petani nih, kalau saya nggak semprot lebih sering, saya nggak panen karena belalang makan apa segala kan. Nah, ini yang harus dibenerin gitu. Ini harus diberesin gitu kan. Petani-petani kita harus bener. Ada lo cara lain supaya tanaman tuh nggak habis dimakanin sama si quote-unquote belalang. Nah, gimana caranya kan? Banyak pestisida bahan-bahan sejenis pestisida tapi yang ramah lingkungan. Banyak kan. Tapi itu kan harus diedukasi mereka aja kan. Ya kan, cara bertaninya. Kalau petani nggak tahu informasi itu kemana, Mas? Penyuluh kemana, Mas? Ya makanya saya bilang kita butuh pemimpin yang hatinya, pikirannya tuh mencintai rakyat. Itu akan menular sampai ke bawah. Kalau di atas dia, wah saya mencintai duit, gitu, di bawah juga mencintai duit, gitu kan. Kalau kemiskinan yang mereka lihat sehari-hari, mereka kan bilang, saya harus selamatkan keluarga saya, betul kan? Iya betul. Jadi yang kalau ada saya punya pupuk, udah subsidi pupuknya pakai pupuk saya kan. SDM itu jadi selamatkan diri masing-masing. Nah, ketika ekosistemnya itu yang terbentuk ya sudah. Jadi ironis nih di kabupaten ini ironis. Jadi petani itu dia panen wortel gitu ya, atau padi gitu atau kan. Padi, kemudian itunya bawahnya akarnya atau batangnya itu nggak mau dikasih ke sapi. Biasanya kan bisa dipakai sapi kan, dicacah dikasih ke sapi atau ternak ya. Itu karena mereka khawatir. Dan mereka punya pengalaman. Kelinci mereka mati, kambing mereka mati, sapi mereka sakit perut gitu kan. Lah gimana dengan wortel atau kol atau ininya? Nah, itulah makanya saya bilang, itu yang pemerintah harus bikin studinya. Coba dicek. Jangan-jangan kita kandungan pestisida di kita juga udah sangat tinggi. Itulah makanya kanker naik. Ya kan sekarang kan penyakitnya kanker naik ya kan. Penyakit yang aneh-aneh mulai muncul gitu kan. Iya, sekarang harus benar-benar serius di apa ya? Pertanian. Makanya saya bilang pertanian dan nelayan ini jangan dilihat sebagai ini bagiannya rakyat kecil. Enggak. Itulah makanan kita gitu lah. Itulah kesehatan kita gitu kan. Itu dasar negara kita gitu loh. Iya. Ya kan? Itulah kalau kita itu udah jelek, ya gimana kita? Kita ngatasin stunting, tapi kita diracunin mulu. Betul. Beli ikan ada tadi formalin. Beli bakso ada borak. Ya gimana gitu kan? Terus gimana kita mau ngajak turis ke sini? Turis juga, wah jangan, kalau Indonesia sih negaranya cantik, tapi jangan makan sembarangan, nanti sakit perut, nanti ini gitu kan? Karena nggak ada jaminan ya. Karena ini. Nah, ekosistem ini harus dibenerin, semuanya dibenerin. Inilah makanya kita perlu pemimpin yang cinta rakyat sekali lagi. Gitu aja. Ini kan ada dalam salah satu 21 program unggulan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Mas Sony, artinya mensejahterakan nelayan dengan beberapa program-program nanti aturan atau kebijakan-kebijakan yang memang didasarkan atas permasalahan kebutuhan yang benar-benar terjadi di lapangan. Betul. Kan itu. Karena saya bilang tadi kalau ini dua sektor ini dibenerin, ini perumahan yang target Pak Ganjar bisa dapat, ya kan? Terus yang tadi penyediaan lapangan kerja buat berapa? Mungkin buat 50 juta orang juga dapat. Kalau memang sektor pertanian dan perikanan nelayan itu baik ya, anak-anak muda tuh nggak akan cari kerjaan di kota, di pabrik. Nggak, yang paling ironi gini lah. Datang balik ke kampung dia, kita tani aja kan, harganya bagus kan. Yang paling ironi gini deh, kenapa TKW kita mau jagain kebun di Malaysia? Emang hasilnya lebih bagus dari Indonesia? Duitnya jelas. Duitnya lebih banyak, ya kan? Upahnya lebih besar. Iya, itu kan makanya kenapa bisa kayak gitu? Itu kan daripada dia bertani di rumah sendiri, di kampung sendiri, karena hasilnya banyak juga, dijual juga murah kan gitu. Padahal wilayah Malaysia itu cuma sepertiga kan, 2/3-nya di Indonesia gitu kan. Harusnya kita punya potensi lebih gede, dan itu cuma Kalimantan, dan lain-lain gimana Indonesia? Yang lain kan Indonesia gede banget. Parah ya. Nah, kenapa kita harus kerja di sana berjuta-juta orang? Kenapa nggak di sini? Ada yang salah. Tapi siapa yang mau ngelihat itu? Siapa yang mau beresin? Ya itulah presiden yang kita pilih nanti. Makanya jangan salah pilih kan. Iya kan? Salah pilih nanti 14 Februari pilih Ganjar Mahfud. Iya. Nomor 3. Gitu. Mas. Kemudian bagaimana ya ini sektor agraris dan perikanan ini bisa menarik bagi para generasi milenial dan Gen Z ya. Artinya mereka kan selama ini kan hampir tidak tidak mau lihat ya, mereka lihat lebih kepada bagaimana mereka bekerja di kota, bagaimana mereka di industri-industri lain ya yang memang menjadi passion mereka. Gimana Mas? Sedangkan kalau tidak kita mulai ini deh. Apa tuh Mas? Duit lah. Betul kan? Yang dilihat anak muda kan duit tua kan? Nggak usah berteori banyak-banyak, selama duitnya lebih banyak mereka mau. Oke. Saya pernah lihat. Itu hukum ekonomi ya? Iya, saya pernah duduk bareng-bareng sama teman-teman di Blitar. Itu anak muda? Iya, anak muda. Kenapa pada mau miara koi? Miara koi.
Karena duitnya jelas. Karena Dia bilang harganya tinggi. Saya beli koi cuma 2.000. 2.000-an tuh yang kecil-kecil tuh. Iya, iya. 8 bulan kemudian koi saya yang 5 cm itu udah jadi 50 cm. Iya, dan mahal Tahu dia kan. Dan begitu 50 sampai 75 cm, harganya paling murah 100.000. Dari cuma beli 2.000. Ada yang sampai jutaan kalau warnanya bagus kan. Keuntungannya jelas. Udah, kerjanya enak, Pak. Saya bangun jam 5 jam 5 pagi ngasih makan itu, jam 8 saya telepon orang. Habis itu saya bisa main-main lagi. Jadi selama duitnya banyak, menarik buat anak muda. Nah selama ini berarti petani dan nelayan itu duitnya nggak banyak ya? Karena mereka nggak bisa menjual dengan harga yang baik gitu, Mas. Iya. Gampang lihat rumahnya, ya kan? Betul. Anaknya kalau itu kata Pak Ganjar, ada nggak yang bisa kuliah? Makanya perlu negara jamin bahwa dia bisa kuliah. Kalau dia bisa kuliah, dia bisa berpikir kan. Kalau dia bisa berpikir, dia bisa melihat gimana caranya supaya dengan lahan yang sedikit ini bisa hasil panennya maksimal. Itu kan kemampuan berpikir yang kreatif itu kan harus ditanamkan. Ini Jadi makanya saya bilang jangan lucu, negara agraris kok kita nggak punya petani yang handal, nggak punya produk-produk pertanian yang handal kan itu. Malah 90-80% itu kita import kan itu. Ya kalau di gula kita import hampir 90% kan. Malah 70-30 ya. Di bawang putih kita 90% import ya kan. Nah, ini kan. Artinya itu kan salah satu memang produk-produk yang unggulan agraris ya yang harus kita pertahankan. Tapi kita benar-benar harus pilih loh Mas. Kita pilih benar mana produk-produk yang itu tumbuh di daerah tropis. Mana yang enggak tumbuh di daerah tropis, udahlah kita kasih aja, kita import enggak apa-apa. Contoh kedelai itu perlu 20 jam buat itu, Bu. Makanya kedelai itu di Indonesia nggak pernah banyak panennya. Ya udah kita nggak usah ngotot nanam kedelai, tanam yang lain masih banyak kok, bilang gitu, yang bisa dibeli orang luar kok gitu. Terutama gandum nggak hidup di Indonesia, jangan mikirin gimana miara gandum, nggak usah. Yang gitu. Utama aja dulu ya. Iya, singkong lebih banyak, bisa 100 ton per hektar, kenapa nggak kita genjot singkongnya? Kan aneh kalau kita masih import singkong. Padi, beras gitu ya. Jadi kita harus mulai kreatif dengan Tuhan kasih alam yang kayak gini. Apa sih yang paling cocok? Iya nggak? Jangan maksa. Oh ini harus gini. Kan Tuhan udah atur. Yang ini daerah tempat dingin ya biarin aja tuh orang dingin. Ya kan? Kita daerah ini wah banyak banget kok yang bisa ini. Belum ke potensi alga kita ya kan. Wah laut kita kan kaya raya, rumput laut, ya kan. Ikan laut, waduh. Sebenarnya kita nggak boleh miskin gitu kan. Harusnya nggak boleh miskin. Iya, hanya ekosistemnya harus benar. Baik ini nggak boleh miskin. Iya. Saya ngeliat yang tadi teman-teman di Blitar itu aja, yang menurut saya kok kerjanya gitu aja tapi bisa kaya-kaya. Tapi karena tadi mereka ekosistemnya udah terbentuk. Harus ekosistem yang kayak tadi koi tadi harus dibikin di mana-mana. Ekosistem buat rumput laut, ekosistem buat tadi alga sebagai masa depan energi dunia, ya kan? Oke, Mas Sony, wah, terima kasih banyak. Ini nih, saya yakin nih sobat pemirsa Kerapu TV ini sangat tertarik dengan obrolan kita ini, Mas Sony ini. Nah, tapi kita nggak bisa lanjut, Mas Sony, karena waktu juga yang yang menentukan bahwa kita harus sudahi bincang-bincang kita. Tapi kita masih punya 3 menit, Mas Sony, minta tolong dong kasih closing statement nih. Siap. Apa sih pembicaraan kita tadi intinya? Ya, pertama saya mengasih dipanggil Kerapu. Ini menurut saya juga kesempatan yang baik buat nyampein satu masalah di pertanian, karena pertanian nelayan ini kalau diberesin gini indeks kita pasti bagus. Gini indeks kita pasti bagus tadi kan. Kesempatan kerja juga pasti banyak. Karena ini luar biasa bagus. Coba Anda bayangin satu padi yang satu ini begitu berpanen kan bisa sampai 100 sampai 1000 ya kan. Artinya kalau investasi kan 1000 kali lipat gitu kan. Ini satu sisi, jadi pertanian itu sektor yang bagus, asal dibenerin dengan beres gitu kan. Dan caranya apa? Ya cari pemimpin yang cinta rakyat, gitu ya. Kalau dia nggak cinta rakyat, dia cinta oligarki, cinta duit, cinta keluarganya, susah kita. Harus cinta rakyat, dipikirnya rakyat gitu. Supaya gimana rakyat sejahtera. Iya kan? Nah, saat ini pada Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jangan lupa pilih dia. Tanggal 14 Februari ya kan. Oke, terima kasih Mas Sony. Sobat Kerapu TV, jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya 21 program unggulan yang salah satunya adalah di Laut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera. Maka jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS dan memilih pilihan nomor urut 3. Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Terima kasih. Menang.